Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya. Dan tak lupa pula kita memberi sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan ceramah saya yang berjudul Menjaga Hati dari Penyakit yang Tidak Terlihat. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Langit biru dihiasi pelangi, hati bahagia senyuman berseri. Mari kita jaga hati dan nurani agar jiwa selalu suci dan murni. Teman-teman yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hati sebagai pusat kendali kehidupan. Hati adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyakit hati dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah syubhat atau keraguan. Penyakit ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang agama. Contohnya adalah seseorang yang ragu terhadap ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yajibun. Yang mana artinya adalah di dalam tubuh mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu. Lalu yang kedua ada syahwat atau hawa nafsu. Penyakit ini muncul karena cinta berlebihan terhadap dunia. Contohnya adalah orang yang takut terhadap harta, kedudukan, dan pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Yang dimana artinya, tidakkah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan ya? Lalu ada dampak dari penyakit hati, yaitu dapat menghalangi kita dari ridho Allah dan membuat amal ibadah kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hati terdapat kesombongan sebesar biji jarah. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada pula cara menjaga hati dari penyakit yang tidak terlihat, seperti memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi lebih damai. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir adalah makanan hati yang dapat menjaganya tetap hidup dan bersih. Lalu ada bersikap ikhlas. Ikhlas adalah obat dari berbagai penyakit hati seperti ria dan hasad. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat dari rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat dari iman dan hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir adalah banyak membaca Al-Quran. Al-Quran yang akan menerangi hati kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang berfirman. The heart is like a mirror. It reflects what you allow to enter, fill it with faith and it will shine with light. Hati ibarat cermin, ia memantulkan apa yang kamu izinkan masuk. Isi dengan iman, maka ia akan bersinar dengan terang. When the heart is pure, life will lighten and the path to success become clearer. Ketika hati bersih, hidup akan terasa lebih ringan dan jalan menuju kesuksesan akan lebih terang. Word your heart, for it is the treasure case of your soul, what you keep in defense your destiny. Ketika jaga hatimu, karena ia merupakan peti harta karun jiwamu. Apa yang kamu simpan menentukan takdirmu. Kesimpulannya, teman-teman yang dirahmati Allah, hati adalah penentu baik dan buruknya kehidupan kita. Ketika hati bersih, hidup akan jauh lebih tenang. Mari kita jaga hati kita dengan memperbanyak zikir, ikhlas, dan menjauhi segala bentuk tindakan maksiat. Ingatlah